Shalom semua, tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal. Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran. Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno, yaitu Christmasmasse atau Christmas, yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat dia datang dan lahir menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember. Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya kebenaran dan Sang Surya pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala. Mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan. Namun, satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan. Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua, sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi. Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja. Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat. Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah. Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah. Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib. Fokus yang ketiga adalah pada mujizat dan tanda-tanda ajaib, di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia. Fokus keempat kepada pujian dan penyembahan,
bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan penyerahan diri. Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia. Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda. Namun, ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan, Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya. Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya, bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita tetap merayakan lahirnya Yesus, Sang Mesias. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari tim teologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal, dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Slide-nya boleh dibantu. 1, 2, 3. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asus Sastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih, saya meminta kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan bekerja di dalam hati, roh, pikiran, jiwa
kasih Bapa untuk sore hari ini. Kami sudah memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan oleh pujian kami, melalui penyembahan kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan Kau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Dan Engkau sendiri Tuhan yang bersabda dan berfirman Tuhan atas kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Kita sukacita ya menyambut hari Natal. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar makna di dalam arti Natal yang sesungguhnya. Jadi apabila ada yang mengatakan ini itu, kita tetap berpegang teguh firman Tuhan. Amin. Dan kita tahun ini meskipun kita tidak merayakan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi yang terpenting adalah kasih dan sukacita Natal senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Bagi setiap anak-anaknya yang bergumul, yang ada satu koneksi dengan Tuhan, pasti merasakan kasih setia Tuhan. Nah, untuk itu mari firman Tuhan langsung saja ya. Setiap hari kita membaca Mazmur 91, kita buka pasal di sebelahnya, Mazmur 92 ayat 1 sampai 7. Kita bacakan bersama-sama. Mazmur 92 ayat 1 sampai 7. Judulnya Tuhan Hakim yang Adil. 3, 2, 1. Mazmur. Nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tari dan menggambus, dengan nyanyian kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya akan jalan rencanamu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Ya, sampai 7 aja. Coba kita buka di ayat yang pertama dalam di itu slide-nya. Ya, mari kita dalami ayat ini satu persatu, saudara. Khotbah saya kasih judul ujian yang berkuasa. Ya. Ayat yang pertama, Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat. Ya. Kalau saudara mengenal Mazmur, itu artinya pujian atau lagu. Hari Sabat itu saat teduh setiap hari, atau juga bisa dikatakan ibadah pada hari Minggu. Ya. Jadi pada saat kita melakukan pujian, ya, bermazmur pada setiap pagi, itu kita meninggikan Tuhan melalui nyanyian, melalui pujian. Ya. Saat teduh harus kita lakukan setiap hari, saudara. Saat ini juga kita pada hari Sabat ini kita menyanyikan, meninggikan, memuliakan Tuhan melalui pujian penyembahan. Artinya apa, saudara?
kehidupan orang Kristen itu tidak terlepas daripada nyanyian atau pujian. Setiap hari kita harus senantiasa memuji Tuhan. Amin. Ya. Karena melalui pujian ini membangkitkan semangat kita, membangkitkan semangat yang baru, membangkitkan satu gairah untuk kita senantiasa mencari Tuhan. Jadi apabila kita melakukan saat teduh kita setiap hari, setiap pagi, itu kita sudah melakukan ibadah. Kita sudah melakukan menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan. Ya. Di ayat yang pertama juga disebutkan itu nyanyian untuk hari Sabat. Ada waktu khusus untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ada waktu khusus kita merenungkan firman Tuhan. Perbanyak memuji Tuhan, rasakan kehadirannya. Itu yang Tuhan mau. Pada saat kita beribadah, pada saat kita melayani Tuhan, pada saat kita melakukan saat teduh bersama keluarga kita, misbah keluarga. Perbanyak pujian, perbanyak menyembah Tuhan. Ada waktu khusus kita untuk menyediakan waktu khusus untuk datang ke hadiratnya. Mungkin kita awal-awalnya saudara, kita tidak terlalu lama ya. Tapi kalau kita lakukan itu secara rutin, ya, kita berdoa kepada Tuhan. Saat-saat kita mungkin tidak tahu apa lagi yang mau kita ini, bahasa roh kita keluar dan kita merasakan satu hadirat Tuhan. Harus kita latih tubuh roh jiwa kita. Ya. Saya dengan keluarga kita lakukan mesbah keluarga itu jam 4 saudara. Itu sangat rutin sekali. Ya. Awalnya mungkin tidak terlalu lama, setengah jam, tapi kalau kita lakukan secara terus menerus, tanpa terasa itu sudah hampir setengah 6. Tanpa terasa, bukan masalah waktunya saudara, tapi yang kita rasakan adalah pada saat kita menyembah memuji Tuhan, itu kita rasakan kehadiran Tuhan. Amin. Ada satu hubungan batin antara kita dengan Tuhan. Ada satu keluhan-keluhan yang tidak kita ucapkan. Tadi pujian yang pertama, saat hati berbeban berat, kita datang ke hadirat Tuhan, ke altar Tuhan. Ayat yang kedua adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Adalah baik. Jadi bukan hanya benar, tetapi juga baik. Artinya apa saudara? Artinya hati kita itu ikut menikmati. Tuhan mau kita bersekutu dengan Dia. Jadi bukan hanya kita menuntut berkatnya atau janjinya, tetapi kita mencari Tuhannya, sumbernya.
Kadang-kadang kalau kita berdoa, kita mendoakan ini itu ya. Nggak salah saya katakan. Nggak salah saudara. Tapi ada baiknya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi lebih memasuki tahun demi tahun. Ya. Kita mencari sumbernya, mencari Tuhannya adalah baik. Jadi aurat kita ikut menikmati. Jadi bukan hanya searah, tapi dua arah. Amin saudara. Ya. Pola doa kita harus menikmatinya juga. Jadi bukan hanya rutinitas. Oh, kita harus berdoa pagi nih. Kita harus saat teduh nih. Kita harus beribadah nih. Yang Tuhan mau bukan itu saudara. Tapi yang Tuhan mau kita juga ikut menikmati bersama bersekutu dengan Tuhan. Kita rasakan hadiratnya dan menikmati baitnya dan menikmati kuasanya. Kita ikut menikmati, ya. Tanpa terasa kita merasakan satu kebaikan Tuhan. Dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan? Hanya biar kita menyenangkan Tuhan dengan pujian, penyembahan, dengan air mata. Dia rela datang ke dunia, ya. Dia yang mulia rela menjadi hina agar kita dibenarkan menjadi anak-anak Allah. Yang kaya rela menjadi miskin agar kita yang miskin bisa menjadi kaya di hadapan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, marilah kita lakukan bagian kita. Apa bagian kita? Bagian kita yaitu kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kita menyediakan waktu khusus untuk Tuhan, bertelut di hadapan Tuhan. Saya kalau berlutut terus terang agak susah saudara. Tapi saya rasakan kalau kita setiap hari kita lakukan, yang tadinya sampai kesemutan ya, tapi lama enggak saudara. Tuhan mampukan, yang penting kita berupaya, bertekad. Kita lakukan ini dengan senang hati. Kita lakukan ini dengan satu kegairahan, dengan satu sukacita, dengan satu kegembiraan. Hari Sabat juga kita lakukan saat ini. Datang ke rumah Tuhan, memuji Tuhan. Meskipun memakai masker, tapi itu bukan satu halangan kita untuk memuji Tuhan, untuk menikmati hadiratnya. Amin. Amin. Ada waktu khusus saudara. Masih tahun 2021, mari kita semakin dalam lagi untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk menikmati keindahan Tuhan. Biar kita semakin dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Kalau ingin menikmati keindahan terumbu karang, keindahan lautan, tentunya kita harus menyelam lebih dalam lagi, agar kita bisa melihat betapa indahnya terumbu karang, betapa indahnya ikan-ikan yang ada di dasar lautan. Kita dengan menyelam,
lebih dalam lagi. Begitu juga kalau kita ingin menikmati hadirat Tuhan, menikmati kebersamaan dengan Tuhan, tentunya kita tidak hanya puas di altar, kita harus masuk ke ruang Maha Kudus. Sungguh satu anugerah yang terindah saat ini. Sudah tidak ada tirai lagi yang membatasi, tapi kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus dengan mengorbankan ujian penyembahan kita kepada Tuhan. Tidak harus kita membawa korban bakaran, tidak harus kita ada korban sembelihan. Apa yang kita bisa lakukan untuk menyenangkan Tuhan, kita lakukan, saudara. Kita matikan kedagingan kita, kemalasan kita. Kita matikan apa yang menjadi penghalang kita. Biarlah kita boleh senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, menyanyikan mazmur bagi namamu, menyanyikan atau memuji Tuhan bagi Tuhan. Artinya apa, saudara? Kita harus berperan serta kalau kita melakukan ibadah, ikut menyanyi, jangan diam aja. Berseru kepada Tuhan, menyanyi kepada Tuhan. Mungkin suara kita fals, Pak, tapi kalau kita lakukan itu dari dasar hati kita, Tuhan tidak melihat kita suaranya bagus, fals atau enggak, tapi Tuhan melihat hati kita di dalam memuji Tuhan, di dalam meninggikan Tuhan. Kita memuji, menyembah Tuhan. Bahkan kita harus menari di hadapan Tuhan, menyenangkan Tuhan, mengangkat tangan, memuji Tuhan. Mungkin dengan menggoyangkan badan. Lakukan aja, saudara. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan kok. Kenapa mesti malu? Kenapa mesti jaim? Memasuki tahun 2021, mari kita ubah pola kita di dalam mengiring Tuhan, di dalam kita memuji Tuhan. Kita lebih bergairah lagi, kita lebih semangat lagi. Amin, saudara. Amin. Buka mulut kita, ikut berpartisipasi memuji Tuhan. Ya. Apalagi kalau kita misbah keluarga, ya, kita harus menyanyi, meninggikan Tuhan. Ada masalah sekalipun, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh hati kita menyembah Tuhan. Kita belum berdoa, kita mungkin pada saat kita memuji Tuhan, sakit kita sudah disembuhkan. Ya. Istri saya kadang suka ini, kalau lagi ketarik, kadang sakit aja deh. Ayo kita memuji Tuhan sambil saya gorain itu kan apa yang panas itu, tanya Tuhan. Kalau udah kecapean, sekarang saya Tuhan, Kau penyembuhku, Kau penyembuhku, Kau pulih. Dia nyanyi, saya nyanyi terus memuji Tuhan lah. Kalau saya nyanyikan darahmu Yesus, terus kita
akhirnya sakit lagi. Mungkin saudara juga punya kesaksian-kesaksian lain. Dengan kita memuji Tuhan, kita dikuatkan. Apa yang jadi masalah kita, dengan pujian penyembahan Tuhan, kita diangkat, kita terlepas. Ya. Satu pintu tertutup, mungkin pintu lain Tuhan bukakan. Kalau kita senang atau kita gemar memuji Tuhan. Ayat yang ketiga, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Jadi kalau kita bersatu teduh saudara, ada pagi hari dan malam hari. Kita buka, terus kita tutup. Ya. Bahkan kalau kita tanpa sadar, saudara, di motor pun kadang, ya saya suka memuji menyembah Tuhan. Ya, saudara mungkin yang ibu rumah tangga, mungkin di saat saudara mencuci itu bisa memuji Tuhan. Di saat saudara melakukan sesuatu, memuji Tuhan. Di saat saudara mandi, saudara memuji Tuhan. Ada satu kerinduan setiap hari kita memuji Tuhan. Kita membuka mulut kita, senantiasa memuji Tuhan. Kalau saat kita memuji Tuhan itu ada, saya rasa ada satu kekuatan yang baru. Mungkin ada masalah yang menghimpit kita, ya. Tapi kalau kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada aja jalan, ada aja sesuatu yang menguatkan kita. Tanpa kita sadari, Tuhan menolong kita. Ya. Jadi belajarlah mengawali hari, ya, dan mengakhiri hari itu untuk menyembah Tuhan. Kita buka tutup hari kita. Jadi kita senantiasa hari-hari, ya, mungkin yang bekerja bisa pagi hari setelah mau tidur kita lakukan, kita memuji menyembah Tuhan. Kita tutup juga dengan pujian penyembahan, dengan doa, ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, ya, semuanya baik. Pagi-pagi juga kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Ayat yang ke-4, ya, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Memang baik, ya, lebih sempurna. Kalau di rumah kita mungkin ada yang bisa mungkin main gitar, ya, itu lebih top lah. Ada tapi nggak harus, saudara, nggak harus. Makanya di setiap ibadah itu ada alat musik, ada yang mengiringi. Inilah dasarnya. Ada rebana, ada kecapi, ya, kalau kita menyanyikan Tuhan. Alat musik juga bisa dipakai media untuk memuji menyembah Tuhan, mendatangkan hadirat Tuhan. Alunan piano, keyboard, ya, itu juga bisa membantu kita di dalam kita meninggikan menyembah Tuhan. Ayat yang kelima, sebab telah Kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu,
bersorak-sorai. Bersukacita karena pekerjaanmu. Artinya apa, saudara? Kita membangun pekerjaan Tuhan. Bergembira, bersukacita. Bergembira dan bersukacita dulu kalau kita mau diberkati oleh Tuhan. Belajar terus kita untuk memuji menyembah Tuhan. Kita membangun pekerjaan Tuhan. Kalau saudara sebagai murid-murid Tuhan, ya, apa yang saudara punya talenta itu yang harus saudara kembangkan, jangan disimpan. Kembangkan itu. Satu supaya menjadi dua, dua supaya menjadi empat, empat terus berkembang. Jangan stagnan. Yang Tuhan mau adalah kita terus bertumbuh rohani kita, bertumbuh iman percaya kita. Ya. Supaya kita menggenapi amanat agung. Mungkin saudara bisa sesuatu ya, lakukan itu, ya, membangun pekerjaan Tuhan, menceritakan kabar baik kepada saudara kita, kepada teman kita, itu melakukan pekerjaan Tuhan, membangun pekerjaan Tuhan. Di tempat arisan, ya, kita ceritakan tentang Tuhan Yesus. Saya sudah hampir 6 tahun atau 7 tahun ya, saya ditunjuk sebagai ketua paguyuban keluarga istri saya. Dulu waktu arisan, ya, jadi saya tuh ini saudara istri saya tuh banyak banget, saudara. Ini sepupu, adik, kakak semuanya gitu ya. Kalau datang semua itu bisa, ini karena pandemi ini diliburkan nih. Kalau datang semua itu bisa sampai 30-40 orang. Bayangin aja, saudara. Itu kalau datang dulu ya, itu datang makan, main kartu, pokoknya ibu-ibunya ngerumpi terus bayar arisan udah pulang itu. Ya. Main kartu itu pakai uang. Itu dulu. Jadi pas saya ditunjuk, saya ngomong seperti ini, ya. Kita ini sebenarnya maksud dan tujuan kita dibentuk paguyuban ini, ya mungkin arisan hanya sebagai alat aja supaya kita bisa ngumpul ya. Sebenarnya untuk apa sih? Apa hanya untuk main kartu aja? Saya ngomong seperti itu, saudara. Saya risih gitu melihatnya gitu. Apa kita hanya untuk gosipin aja? Baiknya kita ubah polanya. Kalau saya ditunjuk sebagai ketua, saya ubah gitu. Saya katakan seperti itu, saudara. Jadi kita datang, kita kita berdoa menurut agama masing-masing ya. Baru makan, baru kita adain pertemuan dulu. Kita sampaikan mungkin ada dalam 1 bulan ini ada yang sakit. Kita sampaikan segala sesuatu ya yang berkaitan kita rencana kita mungkin dalam ini. Saya katakan seperti itu. Akhirnya apa? Sampai sekarang sudah berlangsung sampai 6 tahun, 7 tahun ini sudah tidak ada yang main kartu main uang lagi, tidak ada yang. Jadi terasa gitu, saling menguatkan satu sama lain ya. Kita meskipun ada yang berbeda agama, tapi
kita ada satu kerukunan gitu. Sebelumnya bukan saya maksudnya untuk ini, bukan maksudnya saya taruh beban ini di dalam doa gitu. Tuhan saya mau ubah ini pola ini, biarlah kita boleh menjadi terang, boleh menjadi garam gitu. Ya saya ceritakan juga kalau di Kristen kita harus begini gitu. Jadi kita harus saling menguatkan satu sama lain. Kita harus menjadi berkat bagi saudara kita, bagi teman kita. Amin, saudara. Ya, saudara lakukan itulah. Di tahun masuk ke tahun 2021, di tahun mendekati Natal yang indah ini, biarlah kita senantiasa ada satu peningkatan lah kita di dalam mengiring Tuhan, mengikut Tuhan. Jadi bukan hanya kita jalan di tempat, tapi biarlah kita bergairah hidup kita, ada penuh warna setiap hari. Ya. Jangan dikata kita mengikut Tuhan itu jalan tol enak, enggak saudara. Masalah tetap ada. Dalam hidup saya juga ada. Tapi bagaimana saya menyikapi masalah itu? Kalau kita khawatir yang kita kedepankan, kalau kita istilahnya down duluan dengan satu masalah yang kita hadapi, itu kita pasti akan kalah, saudara. Yang ada kita mungkin hanya menyalahkan Tuhan. Tapi kalau kita mencari wajah Tuhan, Tuhan dulu yang kita senangkan, ya, Tuhan dulu yang kita fokus kita, mata batin kita kepada Tuhan. Segala sesuatu pasti Tuhan akan mudahkan. Itu yang saya rasakan, saudara. Di saat-saat saya terpuruk, ya, karena mungkin tidak bekerja, tapi ada aja, ya, kalau kita mencari wajah Tuhan, fokus pada Tuhan. Amin, saudara. Saudara lakukan itu coba, ya. Saudara mungkin mempunyai sesuatu beban atau masalah, ya. Kita jangan memikirkan masalah itu, ya. Maksudnya itu, isi saya kadang-kadang gini, saudara. Ini nanti kedepannya gimana ini, ya udah yang nanti aja tuh, saya bilang seperti itu. Biarlah kesusahan hari ini untuk hari ini. Untuk kedepannya kita jangan terlalu khawatir. Tapi biar kita berserah kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan pelihara. Pasti Tuhan akan ada jalan keluar. Ya. Itu yang harus menjadi moto kehidupan kita. Jangan kita saya ini ya, soal marketing ya, sales ya. Saya tahu persis sekarang ini lagi banyak orang stres, saudara. Banyak orang, baik itu pedagang, baik itu saya temuin gitu ya, teman-teman. Banyak yang kerjanya mengeluh kayak tiap hari, yang begini macam-macam lah gitu. Saya kadang saya bilang segala sesuatu itu harus kita sikapi. Jangan kita mengeluh, jangan kita khawatir, ya.
kita masih bersyukur, kita masih bisa diberikan makan, kita masih diberikan usaha, masih bisa banyak karyawan, masih ini gitu. Langsung dia terbuka pikiran, oh iya Pak Jojo ya, kan ada tanggung Pak Jojo, ayo sebenarnya Pak Jojo, itu benar Pak Jojo, bersyukur ya. Itulah, berdoa enggak? Ya kalau berdoa makan doang, itu mah bukan berdoa yang sesungguhnya. Saya bilang seperti itu. Berdoa memang itu makan mengucap syukur, benar itu. Tapi kita berdoa dalam artian kita lebih dalam lagi, kita rasakan ya. Kebetulan kalau orang Chinese itu kan banyak yang Kristen tapi agak ini ya, yang dipentingin tuh usaha terus, minggu juga buka ya. Saya bilang minggu itu waktunya Tuhan, waktunya kita beribadah. Oh gitu ya. Nanti banyak rugi, coba aja mulai. Ternyata setelah dia minggu berusaha, setelah di minggu dia datang beribadah, tokonya ditutup, tidak kehilangan pelanggan saudara. Dikasih tahu minggu tutup ini. Ada juga tutup nanti siangnya buka lagi gitu. Jadi biarlah dimanapun kita berada, kita boleh menjadi pembeda gitu kepada orang lain, jadi berkat bagi orang lain. Segala satu memang saat ini saudara banyak tantangan, saya katakan seperti itu, tapi biarlah kita mensikapinya secara dewasa. Tuhan pasti memelihara kita, Tuhan pasti menolong kita, amin ya. Kita tidak akan jatuh sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan senantiasa menopang kita, senantiasa menolong di dalam kehidupan kita. Orang ayat yang ke-7, orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bodoh tidak akan mengerti hal itu. Ya, kita bukan orang bodoh. Kita bukan orang bebal seperti bangsa Israel yang tidak mengerti rencana Tuhan, sehingga hampir sebagian besar dimusnahkan oleh Tuhan karena dia bebal, karena tidak mengerti rencana Tuhan masuk ke dalam tanah perjanjian. Hanya 2 orang yang diizinkan oleh Tuhan dan beserta keluarganya, Yosua dan Kaleb ya. Yang tua-tua generasinya itu dimusnahkan oleh Tuhan, tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Karena apa? Karena kedegilan hati mereka, karena tidak ada ucapan syukur di hati mereka. Mereka dipelihara oleh Tuhan selama 40 tahun di tanah gurun, tapi kerjanya hanya ngedumel aja, tidak bersyukur aja. Minta daging dikasih daging, ya, setiap hari dikasih mana, tidak pernah ganti sepatu, ganti kasut, ya, tetap dipelihara Tuhan. Waktunya panas, ya, Tuhan ada tiang awan. Waktu malam dingin dikasih Tuhan tiang api, tidak kedinginan. Nggak senantiasa bersyukur saudara. Tapi biarlah kita senantiasa orang-orang yang bersyukur di hadapan Tuhan. Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini, ya, mau menjelang Natal, tanamkan rasa syukur itu di hati kita. Kita boleh menjadi teladan bagi istri dan anak kita, bagi suami dan anak kita, agar di tengah-tengah keluarga kita ada suasana surga. Biarlah tabut perjanjian itu ada di tengah-tengah kita. Kita seperti Obed Edom, ya, ada tabut perjanjian sehingga berkat-berkat mengalir, ada satu sukacita, ada satu kedamaian. Itulah kerinduan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita lakukan itu saudara, janji Tuhan itu dilihat di ayat yang terakhir itu ya, ayat yang ke-13 itu. Orang benar akan bertunas seperti
seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon ara di Libanon. Mereka akan ditanam di bait Tuhan, akan bertunas di pelataran kita. Pada masa tuanya mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Inilah firman Tuhan pada sore hari ini. Saya tidak berpanjang lebar, tapi biarlah kita terus senantiasa gemar memuji Tuhan, gemar meninggikan Tuhan setiap waktu, di saat dimanapun kita berada, kita senantiasa memuji Tuhan. Saya undang imam musik ya, nanti ke depan. Kita nyanyikan pujian Saat Ku Menyembah, Rohmu Bekerja, Saat Ku Memuji Kau bertata di atas pujian. menjadikan kami Tuhan, anak
setiamu sungguh indah di dalam kehidupan keluarga kami Tuhan. Engkau memeluk kami Tuhan, Engkau memelihara kami Tuhan, bahkan Engkau menggendong kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya ucapan syukur Tuhan kepadamu Tuhan. Semuanya Tuhan Yesus sempurna di dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan segala kesalahan kami, ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami memasuki tahun yang baru Tuhan, demi Tuhan Yesus hidup yang berkenan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah harapan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk pelayanan hambanya. Selanjutnya pengumuman kami persilakan. Shalom saudara. Sukacita karena Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kami seluruh jemaat GBI Geraha Harapan mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan oleh Pendeta Yohanes Indarto. Tuhan Yesus memberkati semua pelayan Bapak. Sebelum pengumuman ini dilanjutkan, bila ada di antara saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini beribadah, kami mohon dapat berdiri. Baik semuanya, jemaat yang setia, menjadi kerinduan kita semua berdoa untuk jiwa-jiwa baru datang di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Pengumuman dana pembangunan amplop biru sampai dengan minggu yang lalu 138.504.000. Sumbangan sukarela 59 KK sampai dengan minggu lalu 121.855.000. Total semua 260.359.000. Yang sudah digunakan 54.883.000. Sisa sampai saat ini 205.476.000. Ditambah dengan sumbangan bahan bangunan 59 sak semen dari jemaat. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Saudara semua, dan kami percaya Bapak Ibu selalu mendukung dalam doa dan dana. Kegiatan sepekan, kegiatan 3 minggu masih tetap diliburkan. Ibadah raya minggu depan 27 Desember 2020 diadakan 3 kali. Ibadah raya pertama pukul 7.30, ibadah raya kedua pukul 10, ibadah raya yang ketiga pukul 17. Ibadah setelah minggu selalu masih tetap online melalui YouTube. Ibadah Natal tanggal 25 Desember 20 diadakan 3 kali. Ibadah Natal pertama pukul 7.30 WIB. Ibadah Natal kedua pukul 10 WIB. Ibadah Natal ketiga pukul 17 WIB. Ibadah buka tahun tanggal 1 Januari 2021 diadakan 2 kali. Ibadah pertama pukul 8 WIB, ibadah kedua pukul 10 WIB, disertai dengan perjamuan suci. Mengingat ibadah raya kedua yang selalu penuh, maka selalu dihimbau agar dapat mengatur waktunya beribadah
ibadah raya pertama atau ibadah ketiga sore hari. Anjuran dari GBI Pusat bagi seluruh pengerja agar tetap berpuasa dari tanggal 7 sampai dengan 27 Desember 2020. Berdoa bagi Indonesia damai, NKRI, keadaan ekonomi tetap stabil atau semakin membaik, dan pandemi COVID-19 cepat berlalu. Untuk melakukan protokol kesehatan dalam ibadah, maka setiap jemaat diwajibkan mencuci tangan sebelum ibadah, menggunakan masker, cek suhu tubuh, dan physical distancing. Dihimbau setelah ibadah ini selesai, Bapak Ibu saudara semua dapat segera kembali ke tempat masing-masing. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Benar Tuhan, kami percaya Kau selalu menopang tangan, Kau selalu menjagai kami Tuhan. Terima kasih kembali kami Kau ingatkan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes Sindarto Tuhan. Puji-pujian itu harus selalu terucap dari mulut kami, dan biarlah lebih terucap lagi melalui perbuatan kami, supaya setiap orang melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan Bapa kami yang di surga. Pakai lebih dan lebih lagi Bapak Yohanes Sindarto Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Berkati keluarganya, rumah tangganya, kehidupannya Tuhan, Engkau berkati. Pakai lebih dan lebih lagi. Kami juga berdoa untuk kepala pembina kami beserta Pak Wakilnya, satukan mereka dalam tali kasih-Mu memenangkan bangsa-bangsa. Juga Karayan, Wakil Karayan, Gembala Cabang, Gembala Ranting, Gembala kami serahkan dalam tangan-Mu. Di tempat di mana Kau tempatkan mereka, di situ akan dituai banyak jiwa. Secara khusus kami berdoa untuk gembala kami di tempat ini, Ibu Pendeta Deni Kristianti itu. Pakai lebih dan lebih lagi, urapi dengan pengurapan seorang gembala yang mencari anak-anakmu yang tidak membalut, yang luka menyembuhkan, yang sakit menghiburkan, yang bersedih, mengingatkan yang salah jalan, meluruskan yang memilah-milah. Beri otoritas, beri kebijaksanaan, beri hikmat, supaya melalui beliau Tuhan berharapan dan sekitarnya dimenangkan untuk kemuliaan nama. Berkati Tuhan, beri panjang umur, berkati kesehatan, berkati juga Tuhan kehidupannya, keluarganya, anak-anaknya Maria dan Santo juga Kau berkati. Tetap jaga kekudusannya Tuhan, pimpin langkahnya sehingga keluarga ini dapat kami teladani Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan keluarga dalam nama. Kami juga berdoa untuk gereja Satu Deret ini, biarlah tetap menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Dan apa yang kami lakukan, apa yang kami ucapkan Tuhan menjadi berkat bagi lingkungan ini, dan nama-Mu ditinggikan di tempat ini. Kami tetap berdoa Tuhan, dirikan Tuhan rumah-Mu di tanah kosong itu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Walaupun dalam masa sulit ini, anak-anak-Mu tetap Engkau dampingi dalam waktu. Anak-anak-Mu akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada seorang. Mari Bapak Ibu, apabila ada pergumulan doa secara khusus, dipersilakan dinaikkan kepada Tuhan saat ini. Engkau sendiri mendengar doa mereka masing-masing. Engkau mendengar cerita mereka Tuhan. Engkau juga mendengar ucapan syukur mereka. Peluk mereka sehingga mereka merasakan Engkau beserta mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga Bapak Mala Tuhan, kesembuhan ada di sana, kekuatan ada di sana, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia. Titik Tuhan bangsa ini Tuhan. Segala virus COVID Tuhan, dalam nama Yesus kami tolak, kami hancurkan, kami usir dari bumi Indonesia di dalam nama Yesus. Untuk bungkus anak-anakmu dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan, jauhkan dari virus corona ini di dalam nama Yesus. Titik presiden, wakil presiden, para menteri, para pemerintah paling atas sampai yang paling bawah, beri roh yang takut akan Engkau, sehingga Indonesia ini semakin memuliakan nama-Mu. Berkati juga persembahan kami Tuhan, kuduskan untuk pekerjaan di tempat ini, dan berkati tangan yang sudah memberi berlipat-lipat kali ganda.
Terima kasih Bapa, dan sempurnakan doa ini Tuhan dengan doa yang wajar kami sendiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk benar berkat dari yang akan disampaikan oleh hamba. Mari kita buka hati kita, kekasih Tuhan, puji mata Tuhan. Ulanglah membawa berkat daripada Tuhan, berkat damai, sejahtera, sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.